Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah secara online dalam mata kuliah Hukum Pidana Islam. Ini adalah pertemuan yang ke-11 ya, tentang jaribah syurbul khamr atau minuman keras ya. Dalam pertemuan kali ini sesuai dengan RPS menjelaskan pengertian tentang syurbul khamr, menyebutkan dasar hukumnya, menyebutkan hukuman bagi syurbul khamr, bagaimana pembuktiannya, bagaimana penerapannya dalam negara ini. Akan tapi nanti sebelum kita mulai perkuliahan, kita absen terlebih dahulu. Wahyu Setiawan, Muhammad Hafiz, Hasan Abdullah, Siti Azizah. Ya baik, lengkap ya semuanya masuk, tidak ada yang izin atau absen atau sakit. Materi kita pada kali ini adalah jarimah syurbil khamr, tentang hukum pidana minuman keras. Pengertian syurbul khamr atau asyribah, ini asyribah adalah bentuk jamak atau plural dari kata syurb. Asyribah atau minuman keras adalah minuman yang bisa membuat mabuk, apapun dan dari manapun asalnya, asalkan itu memabukkan maka haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap yang memabukkan itu haram. Akan tapi proses pengharaman khamr sendiri itu tidak langsung, tidak serta-merta kemudian menjadi haram. Ketika Nabi kita Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, minuman keras belum diharamkan. Lalu ada sebagian sahabat yang gelisah dengan adanya minuman keras karena menurut mereka minuman keras ini banyak madorotnya. Maka kemudian ditanyakan kepada Nabi dan turunlah Quran surat Al-Baqarah ayat 219 yang mengatakan bahwa minuman keras memang ada manfaatnya tapi madorotnya jauh lebih besar. Kemudian terjadi satu kejadian yang sangat masyhur, yaitu salah satu sahabat Nabi SAW sholat dalam keadaan mabuk. Maka ketika membaca surat Al-Kafirun salah dalam membaca. Setelah itu maka turunlah Quran surat An-Nisa ayat 43 yang mengatakan bahwa wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati salat kalau kalian masih dalam keadaan mabuk. Jadi saat itu mabuk boleh, tapi ketika salat harus sudah dalam keadaan sadar agar mengetahui apa yang dibaca saat salat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr dengan turunnya Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan 91, ya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Jadi khamr haram. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah kenapa khamr haram dalam Islam? Kenapa khamr diharamkan dalam Islam? Yang pertama karena merusak akal. Khamr itu merusak akal. Tujuan maqasidus syariah, tujuan diberlakukannya syariat adalah diantaranya hifdzul akal, menjaga akal, sehingga apapun yang bertentangan, apapun yang merusak akal itu maka diharamkan dalam Islam, seperti halnya minum khamr. Lalu kemudian kenapa khamr diharamkan? Karena khamr itu keji dan menjijikan. Juga dikatakan bahwa khamr adalah perbuatan setan. Juga sebabnya khamr orang jadi bermusuhan, bersengketa, dan menghalangi orang untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, bagi orang yang meminum khamr dalam Islam, hukumannya adalah dicambuk 40 kali. Dan hukuman ini bisa bertambah hingga 80 kali. Ya, 40 kali, boleh 50, 60, 70, hingga 80 kali. Namun hukuman ini akan ditetapkan ya, berdasarkan salah satu dari dua hal. Yang pertama, pengakuan pelakunya ngaku. Yang kedua, kesaksian dua orang saksi. Nah ini kesaksian dua orang saksi ini boleh nggak? Harus dua orang. Harus tahu minumnya. Tidak cukup hanya dengan bau mulutnya yang bau khamr, bau alkohol. Atau tidak cukup hanya satu orang. Misalnya hakim menemukan seseorang mabuk,
dia seorang diri, maka tidak bisa sanksi itu dijatuhkan hakim kepada pelaku minuman khamr karena harus disaksikan oleh 2 orang. Kemudian sebelum hukuman itu dijatuhkan, ada syarat yang harus dilakukan, ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat melakukan hukuman itu yang pertama, peminum orang yang berakal. Kalau orang gila nggak perlu dicambuk. Kemudian yang kedua adalah peminum adalah orang yang balik. Kalau anak kecil minum minuman keras, maka tidak dihukum cambuk, tapi diberikan takzir saja, disanksi. Silakan sanksinya apa yang mendidik. Kemudian minumnya tanpa paksaan. Kalau minum dipaksa maka tidak mendapat hukum had, tidak dicambuk. Dan yang keempat, tahu minuman yang diminum itu adalah minuman yang memabukkan. Akan tapi hukum Islam yang seperti ini tidak sama dengan hukum negara kita di Indonesia. Kalau hukum negara kita tentang miras, ini dalam hukum positif, pelaku minuman keras itu tidak dihukum hanya karena minuman keras, tidak dihukum. Tapi pelaku akan dihukum akibat dari dampak dari minuman keras itu, dampak yang ditimbulkan atau kerugian yang ditimbulkan dari pelakunya. Selagi dia minuman keras di tempat tertutup tidak merugikan orang lain, dalam hukum negara tidak dihukum. Ini berbeda dengan hukum Islam. Kalau dalam hukum Islam yang dihukumi adalah minumnya, terserah mau mabuk atau tidak, mau teler apa tidak. Kalau minum maka dia akan dihukum dengan hukum had, hukum yang sudah ditentukan dalam agama Islam. Nah, khamr ini banyak macamnya. Ada ekstasi, ganja, narkoba dan seterusnya. Semua yang memabukkan itu semuanya diharamkan. Baik, para mahasiswa sekalian yang saya hormati, itu pemaparan terkait dengan minuman keras, dan kita tentu bisa melihat akibat-akibat yang ditimbulkan dari minuman keras itu sendiri. Mungkin ada di antara kalian yang ingin menceritakan tentang pengalamannya bertemu dengan orang-orang yang minum minuman keras, atau mengetahui apa akibat yang ditimbulkan dari minuman keras, apakah pembunuhan, apakah pemerkosaan dan yang lainnya. Ayo silakan, barangkali ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Ya, terima kasih pendapatnya. Jadi minuman keras itu dalam Islam hukumnya adalah haram. Bahkan dalam satu hadis sampai ada ancaman barang siapa yang minum minuman keras maka tidak diterima sholatnya. Lah ini satu hadis ini juga menjadi, mungkin kita sering mendengar, mahasiswa-mahasiswi sekalian mungkin pernah mendengar terkait dengan hadis ini, dan awas ini kalau salah menyampaikan ke masyarakat atau ke orang nanti malah jadi salah kaprah. Orang habis mabuk kemudian kita dalili dengan dalil seperti itu, sholatnya tidak diterima 40 hari. Kalau sholatnya nggak diterima ngapain sholat? Nah, bukan begitu. Sudah mabuk nggak sholat lagi, dosanya double gitu. Jadi perlu kita juga kemudian menganalisis terkait dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan khamar. Itu hadis itu maknanya kalau orangnya tidak tobat, ya, dia masih suka mabuk, belum ada tobat, maka sholatnya tidak diterima. Kalau dia tobat, sholat, nah itu urusan Allah, penerimaan itu. Ya, adapun nanti besok kumat lagi ya nggak apa-apa. Nah, ini menurut Imam Nawawi dan para ulama seperti itu. Nah, keharaman khamr ini bukan hanya tentang minumnya saja, jual belinya itu termasuk hukumnya adalah haram. Baik, dari semua pemaparan tadi, ini ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, kalian cari kasus-kasus yang khususnya yang viral, ya, yang diakibatkan minuman keras yang ada di media seperti YouTube, Facebook, Instagram. Silakan cari kasus-kasus yang ditimbulkan akibat minuman keras ini. Lalu kemudian silakan analisis tentang hukumnya. Hukuman apa yang pantas atau layak untuk pelaku peminum minuman keras yang kemudian menimbulkan akibat-akibat yang lain, dan apa yang seharusnya dilakukan oleh semua pihak. Nanti tugas dikumpulkan via WhatsApp grup yang sudah ada di grup kita dalam mata kuliah hukum pidana Islam. Sertakan link beritanya dan kumpulkan paling lambat hari Sabtu depan, hari Ahad depan tanggal 3 Agustus jam 8 malam, ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.